warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratin Usman. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan bahasa Indonesia di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu dosen Siti Rahmatia Adam MPD. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari model pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar dikenal pula istilah dari model pembelajaran. Makna model pembelajaran yaitu kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki beberapa ciri khusus sebagaimana menurut Kardi dan Nur dalam Nyalimun. Model pembelajaran memiliki beberapa ciri-cirinya yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Kemudian, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang pendidik harus bisa memilih dan menerapkan strategi, model maupun metode pembelajaran yang tepat guna. Adapun macam-macam model pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Pertama, model pembelajaran konseptual. Menurut Sari dan Sain 2020, model pembelajaran konseptual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa, dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran quantum teaching. Menurut Basiska pada tahun 2015, pembelajaran quantum teaching adalah proses pembelajaran yang intinya menyenangkan, kreatif, dan tidak membosankan. Model pembelajaran quantum teaching merupakan suatu pola pembelajaran yang mengutamakan interaksi di dalam proses pembelajaran, hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, dan perpaduan unsur-unsur seni, desain kurikulum, dan gaya belajar siswa. Unsur-unsur pembelajaran tersebut dirancang dan dibangun sedemikian rupa oleh guru untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan. Model pembelajaran quantum teaching juga mengajari guru bagaimana orang belajar dan mengapa siswa bertindakan beraksi terhadap sesuatu sebagaimana yang telah terjadi selama ini. Kemudian model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran PAIKEM. Menurut Hamsa dan Nurdin pada tahun 2012, pembelajaran PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan hal ini di pikirannya, tidak akan lagi ada siswa yang pasif di kelas. Perasaan tertekan dengan tanggal waktu tugas, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan. Yang keempat adalah model pembelajaran kolaboratif. Menurut Hayati Nisa dan kawan-kawan pada tahun 2018, pembelajaran kolaboratif ini merujuk pada kegiatan pembelajaran
yang sengaja dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Pembelajaran kolaboratif terjadi ketika kelompok kecil peserta didik saling membantu untuk belajar. Ketika pembelajaran kolaboratif digunakan untuk mendukung pengajaran, peserta didik cenderung lebih terlibat, mempertahankan informasi dengan lebih baik, dan memiliki hasil belajar yang lebih baik daripada peserta didik secara individual. Pembelajaran kolaboratif biasanya melibatkan peserta didik yang bekerja sama yang memiliki kedudukan yang relatif setara, yaitu usia atau kelas yang sama dan mendekati tingkat pemahaman topik yang sama. Berkolaborasi peserta didik juga biasanya berbagi tujuan yang sama atau hasil yang diharapkan dalam bekerja sama. Kelompok belajar kolaboratif dapat berkisar dari sepasang peserta didik disebut duet, kelompok kecil 3-5 peserta didik hingga kelas belajar 25-35 peserta didik, hingga pembelajaran online berskala besar atau ratusan atau bahkan ribuan peserta didik. Kemudian model yang kelima adalah model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi atau keahlian tertentu. Bagi guru SD kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, yang peserta didiknya masih berperilaku dan berpikir konkret, pembelajaran sebaiknya dirancang secara terpadu dengan menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran. Dengan cara ini, maka pembelajaran untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 menjadi lebih bermakna, lebih utuh dan sangat konstekstual dengan dunia anak-anak. Baik, di sini ada penerapan model-model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama itu model penerapan konseptual atau penerapan model konseptual. Pertama itu penerapan dalam pembelajaran membaca. Dalam pembelajaran membaca, guru dapat menciptakan masyarakat belajar di kelas. Masyarakat belajar berfungsi sebagai wadah bertukar pikiran, bertukar informasi, tanya jawab tentang berbagai permasalahan belajar yang dihadapi, dan pada akhirnya dicari solusi tentang permasalahan tersebut. Guru seharusnya menjadi model yang mendemonstrasikan teknik membaca yang baik di kelas. Guru juga harus memonitor pemahaman siswa. Memonitor pemahaman penting untuk mencapai sukses membaca. Salah satu hal yang terkait dalam proses memonitor ini adalah kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan guru. Guru harus seimbang baik posisinya sebagai pendamping siswa maupun pengembang keterampilan siswa dalam pemahaman bacaan. Kedua itu ada penerapan model quantum teaching. Model quantum teaching merupakan gabungan yang sangat seimbang antara bekerja, bermain, dan rangsangan internal maupun eksternal. Penerapan utama metode kuantum adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil-hasil situasi belajar baik secara positif maupun negatif. Model pembelajaran ini dapat dilakukan dengan permainan bahasa. Permainan bahasa adalah permainan-permainan yang berfungsi untuk melatih keterampilan dalam bidang kebahasaan. Dalam permainan bahasa Indonesia, guru dapat melakukan simulasi pembelajaran dengan menggunakan kartu berseri atau flashcard. Kartu-kartu berseri tersebut dapat berupa kartu bergambar, kartu huruf, kartu kata, ataupun kartu kalimat. Siswa diajak bermain dengan menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata yang berdasarkan teka-teki atau soal-soal yang dibuat oleh guru. Kemudian yang ketiga, ada penerapan model PAIKEM. Contoh penerapan model pembelajaran PAIKEM adalah sebagai berikut. 1. Guru menggunakan alat bantu dan sumber belajar yang beragam. Kemudian kedua, sesuai mata pelajarannya, guru dapat menggunakan beraneka ragam alat bantu belajar atau media pembelajaran, misalnya gambar-gambar, lingkungan alat peraga, dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga itu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya sendiri secara lisan ataupun tulisan. Keempat, guru mengajak diskusi. Kemudian guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing jawaban siswa. Kelima, guru memberikan kepercayaan kepada siswa untuk memaparkan gagasannya kepada teman-teman kelasnya. Model yang keempat adalah penerapan model kolaboratif. Pertama, siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas sendiri-sendiri. Kedua, semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. Ketiga, kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang ditemukan sendiri. Keempat, setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. Kelima, guru menunjuk salah satu kelompok secara acak untuk melakukan presentasi hasil diskusi mereka. Kemudian yang keenam, masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan kolaborasi, inferensi, dan revisi bila diperlukan terhadap laporan yang akan dikumpulkan. Kemudian yang ketujuh, laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan disusun per kelompok kolaboratif. Kedelapan, laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada pertemuan berikutnya dan didiskusikan. Kemudian ada penerapan model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Pada model pembelajaran tematik ini, bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik dimungkinkan untuk memperoleh kemampuan berbahasanya dan bertanya, menjawab, menyanggah, dan beradu argumen dengan orang lain. Kegiatan berbahasa Indonesia mencakup 4 aspek, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Sekian video penjelasan tentang model pengembangan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penjelasan tentang
model pengembangan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.